Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Smart, Arka Inspiring Podcast. Kali ini dengan saya, Awan Sutio, untuk menghadirkan dua tamu undangan ya. Kita akan membahas tentang program BOC yang bekerja sama dengan BLKI Balikpapan. Baik, program ini sangat berguna sekali ya, karena untuk menunjang aktivitas kedepannya sebagai insan Balikpapan khususnya yang berkompeten ya di bidang alat berat ekskavator khususnya ya, ekskavator small. Untuk itu kami akan membahas tentang program BOC ya, BLKI ya, bekerjasama dengan BLKI tentang ekskavator small. Baik, karena di mana sekarang era semakin ke depan ini ya, banyak persaingan di sana ya sebagai operator alat berat khususnya ya. Kalau kita tidak mempunyai latar belakang pendidikan ataupun kita keahlian kita ya di bidang alat berat terkhusus ekskavator, karena ekskavator banyak ya, ada dari kecil, sedang sampai pun besar. Kalau di dunia tambang banyak ya, sebagai kecil itu sebagai support untuk pekerjaan ya, yang besar untuk loading disposal batu bara itu ya. Nah, itu sangat berguna sekali jika kita memiliki kompetensi atau keahlian di ekskavator ini. Nah, untuk itu program dari BLKI ya, yang bersama dengan Prasasta Learning Center, anak perusahaan dari PT Arka, telah menghadirkan program BOC BLKI Balikpapan ya, khusus untuk ekskavator small. Baik, kami hadirkan dua tamu undangan ya dari peserta ya, BOC BLKI. Mungkin silakan waktu depan diperkenalkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Doni Ansa. Saya siswa dari BLKI Balikpapan. Baik. Selanjutnya. Nama saya Samuel Nathaniel Kalua, biasa dipanggil Sam. Saya siswa BLKI Balikpapan. Baik. Saudara Doni ya. Saudara Doni awalnya dari minat dulu ya, minat. Mengapa Anda mengikuti program ini? Kemudian dari siapa tahu program ini? Untuk minat memang dari terbelakang pekerjaan kemarin Pak, saya seorang mekanik. Jadi keinginan untuk mengoperasikan unit alat berat itu ada Pak. Keinginan ya? Karena kalau misalkan di dunia tambang itu kita nggak sembarangan orang bisa mengoperasikan unit seperti itu. Dulu Anda pernah menjadi mekanik ya? Ya Pak, mekanik. Kenapa beralih profesi ini kan? Mekanik di alat berat juga? Iya Pak, alat berat. Apa motivasi Anda? Saya biar lebih maju aja Pak. Untuk pengalaman saya, pengen nambah pengalaman saya juga. Nambah pengalaman, lebih maju ya. Mungkin sudah pernah melihat di tambang ya, aktivitas operator seperti apa, seperti itu ya. Iya. Nah, mungkin asik juga kan, bawa alat berat gede-gede itu ya. Oke, baik, itu menurut Anda ya. Terus dari mana Anda tahu program BOC BLK ini? Informasi yang saya dapat dari sosial media, Instagram, dari BLKI Balikpapan. Saya ada info di situ pembukaan pelatihan operator BLKI Angkatan 1. Terus yang bekerja sama dengan PT Arka. Ya. Oke, untuk LPK Prasasta ya. Iya, itu anak perusahaan dari PT Arka. Ya. Oh, baik. Selanjutnya Saudara Samuel. Kalau saya sendiri Pak, untuk background masalah operator itu jauh sekali Pak sebenarnya. Jauh sekali maksudnya belum tahu itu ya. Belum ada sama sekali. Karena pendidikan jauh dari saya pertanian. Tiba-tiba saya berminat ini pas buka ini BLKI. Dia ada program, ada berapa 13 program waktu itu. Ya. Pas saya baca semua, saya tertariknya memang dari langsung operator. Ya. Sambil nunggu, bertanya-tanya selalu mulai dari pas satpamnya, aku tanya-tanyain setiap hari kalau lewat, nanya kapan bukanya, gitu. Dan akhirnya pas buka daftarnya itu saya daftar, puji Tuhan lolos. Dan selama itu ternyata BLKI juga bekerja sama Arka, terus LPK-nya itu Prasasta Learning Center. Dan selama masuk belajar di sini, suasananya itu
nyaman, awal masuk sudah suasananya enak aja. Enak Jadi ya? orangnya positif gitu aja Pak. Positif, Iya, oke. jadi sama belajar nyaman. Terus trainer-trainernya juga kalau kita bertanya langsung dijawab kayak gitu Pak. Jadi enak aja. Nyaman ya, ternyata Iya, juga ini ya, kooperatif, penyampaiannya Iya, dapat iya. diterima dengan baik gitu ya. Oke. Iya Pak. Jadi Baik, tadi saya dengar Anda alumni atau lulusan pertanian ya? iya Pak. Pertanian SMK atau S1 Pak. S1 ya? S1 Iya, pertanian, lari ke operator ya. Operator. Berarti kan ada minat khusus ya, mungkin ada Iya. pengalaman di luar sana atau seperti apa? Kalau pengalaman di luar sana Pak, sebenarnya saya lulusan pertanian, pekerjaan sebelumnya itu retail. Retail. Habis retail sempat masuk di sawit, cuman berapa bulan aja sih Pak. Dan akhirnya pas itu saya pindah ke Balikpapan. Dan itu mulai tertarik dengan Balikpapan, ternyata ini apa, ada tambang kan. Iya. Jadi tertarik, operator kayaknya bagus ini Pak. Jadi saya nunggu momennya ini Pak. Oh gitu. Iya. Berarti Anda dari luar kota Balikpapan awalnya ya, Iya, saya minat dari- Balikpapan, melihat kayaknya operator ini bagus ini gitu. Iya, Ya. Oke baik. Dari Mas Doni mungkin? Mungkin pengalaman sebelumnya mekanik tadi ya. Iya. Mekanik itu langsung ke BLKI ini untuk ikut program BOC ekskavator atau sempat kerja di tempat lain dulu? Nggak ada Pak, kemarin mekanik, terus saya berhenti jadi mekanik, saya melamar di sini, kemudian terima. Ya awalnya nggak nyangka juga sih Pak, karena dari sekian banyak orang ya kemarin. Iya, berapa pesaing Anda ini? Ada 260. 260-an ya. Iya, Wah, berarti Anda ini Jadi- termasuk orang hebat ya. Iya, Pak. Jadi dari 260 orang hanya difilter menjadi 16 orang. 16 orang ya kan. Ya, wali siswa BOC BLKI itu 16 orang ya. Oke, mantap sekali. Oke, mungkin apa bayangan Anda? Sudah ada bayang belum? Kira-kira saya ini kursus ya bahasa kasar kursus Ya. di BLKI ini untuk kedepannya. Apakah Anda akan menggunakan kemampuan Anda ini menjadi operator atau hanya penunjang sebagai mekanik? Lebih ke operator lagi. Operator ya, untuk operator ekskavator. Iya, jadi bekal yang diberikan ini akan saya gunakan sebagai semestinya ya Pak, operator, ekskavator. Ekskavator ya, ekskavator. Kemarin belajar di kelas bagaimana? Suasananya dari Nyaman sih Pak. Penyampaian yang disampaikan dari Bapak trainernya juga enak, mudah dimengerti. ngerti ya? Jadi kita yang awam seperti ini nyaman lah. Iya, baru belum tahu sama sekali Iya, ya, iya. Anda ya. Cepat kita nerimanya. Belum pernah tahu sama sekali mengenai alat berat khususnya ekskavator ini ya. Iya. Oke. Jadi untuk ini pelajaran di dalam kelas teori gitu awalnya seperti apa? Awalnya ada beberapa yang saya tahu karena saya mungkin dari mekanik tadi Pak ya. Tapi ada juga yang ya saya tahu gitu Pak. Jadi adalah pelajaran yang bisa saya ambil dari situ. Oke. Baik, mungkin kita break sebentar, nanti akan dilanjut lagi di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Baik, masih bersama kami Sobat Smart. Terima kasih masih stay tune ya di Arka Inspiring Podcast. Kita lanjutkan untuk mengenai berbincang-bincang dengan peserta ya, untuk siswa BOC BLKI Ekskavator Small. Baik, tadi sudah sedikit berbagi latar belakang ya, karena ini sangat menunjang sekali ya aktivitas di dunia tambang. Baik, kita lanjut. Saudara Samuel, Anda sebelumnya kan sebagai mahasiswa pertanian ya kan? Tentunya Anda familiar dan sudah banyak menggeluti lah ya tentang pertanian. Di situ ada fokus tidak? Maksudnya fokus di khusus pertanian di bidang kelapa sawit atau mungkin tanaman padi atau semua mencakup itu? Kalau saya sih Pak ya, pertaniannya itu lebih ke ekonominya. Ekonomi. Iya, jadi jurusan saya itu sosial ekonomi pertanian. Sosial. Iya, jadi itu dia setelah proses panen, nah baru kami yang ini anunya ekonominya mau kemana,
Ya, jadi pemasarannya Untuk kemana? distribusinya Iya, ya. jadi kami yang menentukan itunya. Baik, berarti muter di situ. Kemudian Anda sudah sempat mungkin bekerja atau OJT di bidang pertanian itu? Bidang pertanian saya sempat di kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Cuman hanya beberapa bulan aja Pak. Karena saya merasa saya meskipun saya pertanian jurusannya, Ya. tapi kayak hati saya itu belum belum cocok di situ. Cocok. Iya. Baik. Mungkin dari banyak segi itu hal gitu ya. Iya Pak. Iya. Jadi saya belum Akhirnya, cocok ya. Anda memutuskan untuk berniat, memang sudah dari sana ada niat ya untuk menjadi operator gitu. Sebelumnya belum ada Pak. Belum ada. Belum ada. Oke. Cuman sepanjang perjalanan kan saya dari Kalimantan Tengah ke Balikpapan itu dia naik travel Pak. Naik Jadi travel. sepanjang jalan itu saya Ya. mikir saya di Balikpapan ngapain lagi nih. Pas sampai Balikpapan saya lihat ada BLKI. Saya baca-baca Instagramnya. Sorry, saya putus. Ke Balikpapan ini tujuannya ada keluarga di Balikpapan? Ada. Oh ada. Ada Berarti- sepupu. Oh ada sepupu. Iya. Baik. Berarti Anda sudah memutuskan untuk ke Balikpapan untuk mencari pekerjaan di Balikpapan gitu ya. Iya. Nah, sambil di perjalanan Anda melihat-lihat gitu Iya, ya. sambil Oke, lihat. baik, silakan dilanjut. Sambil lihat-lihat suasananya di Balikpapan itu, cocok saya ini kalau mau operator. Tapi saya masih bingung mau operator apa ya yang bagusnya. Pas saya buka-buka Instagram, saya lihat di apa, BLKI Iya. Balikpapan, di situ buka lowongan operator ekskavator. Makanya saya coba ini. Pas saya coba-coba, malah ternyata ini saya nyaman di sini. Makanya saya bulatkan tekad di situ. Bulatkan tekad. Harus bisa ini. Oh begitu. Berarti excavator ini sebetulnya bukan rencana awal ya. Bukan Pak, Tapi jauh dari rencana. Tapi sempat lihat ya, maksudnya excavator di pertanian, di bidang pertanian di kelapa sawit sebenarnya ada di sana ya. Sudah ada sempat melihat excavator seperti apa aktivitasnya? Kalau aktivitas di ekskavator itu lebih ke bikin parit sih Pak, atau enggak dia lebih apa ya? Kalau interi planting misalnya pohonnya itu sudah tua nanti dipotong pakai ekskavator. Oh, dipotong. Iya. Berarti dipotong maksudnya Dicincang dia. Dicincang ya. Iya, dicincang dengan excavator. Berarti Iya. sudah tahu ya maksudnya aktivitas pergerakan excavator seperti apa. Iya, sudah ada. apa gitu Iya, ya. sudah ada gambaran. Mungkin Anda dari situ bisa tertarik gitu Iya, ya. tertarik. Aktivitas itu. Oke. Baik, kalau dari saudara ini, Doni? Ya Pak, Untuk saudara Doni tinggal asli di mana? Dari mana? saya asli tinggal di Balikpapan. Balikpapan. Oke, memang dari kecil di sini? Ya dari kecil saya lahir di Balikpapan. Oh, berarti keluarga di sini ya? Ya keluarga di sini Pak. Oke, baik. Jadi untuk program ini Anda minat awal dari mana? Kan tadinya mekanik ya kan? Ya. Terus berpindah haluan menjadi operator excavator, ya kan? Ada program excavator semua. Mungkin dari awal ada saran dari keluarga, teman, atau Anda sendiri yang memutuskan? Dari diri sendiri sih Pak. Memang ada minat pengen jadi operator. Ada minat dari awal ya. Karena dari lihat kerjanya operator kayaknya enak nih jadi operator. Enak ya, nyaman ini ya, Lebih aman daripada duduk. mekanik ini ya, duduk bawa alat besar gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Iya. Oke, kemudian Anda memutuskan untuk masuk di BLKI. Ya, oke. Awalnya tadi dari beberapa siswa gitu ya. Iya, Pak. Ya mendaftar, akhirnya difilter menjadi 16 siswa. Bagaimana perasaan Anda? Senang Pak, kaget juga awalnya. Nah, Kok bisa masuk gitu loh. oh gitu. Mulai kaget. Untuk tesnya di ini masuk sebagai siswa ini susah tidak? Apa saja yang dites atau mungkin Kemarin diuji? itu ada tes tertulis online Pak. Online. Terus kemudian wawancara itu tatap mata langsung. Bermata langsung. Oke, online tertulisnya seperti apa? Apa materi apa yang di Itu ada bahasa Inggris, bahasa Inggris, matematika. matematika? Ya. Berkaitan dengan ini jurusan ini excavator? Tidak? Materi itu. Lebih ke ini Pak, Lebih ke- kayak psikotes gitu Pak dia. Ya, cari pengambilan keputusan. Oh. Iya. baik. Terus ada matematika dasar. matematika Iya. dasar, psikotes. Oke. Apalagi? Dari soalnya seperti saja Pak. Itu saja. Iya. Oke, baik. Kemudian untuk interviewnya? Kalau interview itu Pak, dia ada dua orang yang dipercaya itu Pak. Dia langsung orang dari dari perusahaan juga. Oh, perusahaan. Iya, jadi dia sudah mengerti betul tentang dunia tambang juga. Jadi kami ditanya awalnya itu basicnya ada
ada basic dalam operator Excel atau belum. Ya. Nah, kalau saya pribadi, saya bilangnya memang belum ada basic sama sekali. Terus ditanya dari tingkat kemampuanmu bagaimana? Nggak ada Pak sama sekali, saya bilang. Jadi kemauanmu bagaimana ini? Mau sekali atau mau biasa aja? Kalau saya mau banget Pak, untuk jadi operator yang istilahnya kompeten Pak di bidangnya itu Pak. Jadi ditanya-tanya ini ya soal ketertarikannya di sepatu. Itu orang perusahaan yang terpilih ya. Iya. Baik. Oke. Sama. Saudara Doni juga. Beda sih Pak. Kalau untuk interviewnya kemarin mungkin karena saya sebutkan dari pekerjaan saya sebelumnya, jadi yang ditanya itu seputar kayak alat berat di tambang itu ada apa saja seperti itu. Alat berat seberapa sebutkan apa saja. Dia itu saja. Itu saja sih. Kemudian untuk perasaan saudara Samuel saat sudah lulus apa yang dirasain? Senang sih Pak, nggak nyangka. Saya yang bisa bilang saya basic ini nggak ada sama sekali. Terus saya lihat yang pendaftar itu, ada yang ngomongnya sudah pernah jadi operator, helper segala macam, sudah ada basic. Saya nggak ada sama sekali ini bisa lolos. Gitu ya. Nggak nyangka sih Pak. Jadi bangga ya. Iya, kebanggaan tersendiri sih Pak. Karena banyak pesaingnya atau ini yang sudah pengalaman. Iya, gitu ya. sudah ada beberapa saya tanya-tanyain dari peserta itu, mereka sudah berpengalaman. Baik, ini kan Anda sudah mengikuti ya selama di kelas ya kan dari BLKI, informasinya dari awal seperti apa? Setelah diterima, nama diumumkan, kemudian apa lagi informasi sehingga di kerjasama ini kan dengan BLK LPK Prasasta ini. Ada informasi sebelumnya? Kalau informasi ini Pak, setelah pengumuman kelulusan itu sudah diinformasikan dari BLK bahwa ini nanti pelatihannya nanti ikut di Arkananta, terus nanti LPK-nya itu di Prasasta. Ya, gitu Pak. Jadi sudah pernah mengenal Arkananta? Belum Pak. Belum ya? Belum pernah sosial. Iya, belum pernah. Saya pernah sih Pak, kemarin ada ini job fair ya di Arka. Di Arka. Itu di sini Pak, di DOM. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan sini buka lowongan. Saya pernah tahu Arkananta dari situ. Oh, sempat masukin CV juga ya Arka? Sempat Pak, kemarin mekanik. Oh gitu, mekanik berarti Iya. ya masih ya. Oke, baik. Berarti sudah sempat mengenal ya. Iya. Kalau sudah Samuel belum pernah ya. Dan saat selama di kelas sudah tadi ya disampaikan trainernya, informasinya enak ya, ditangkap. Kemudian untuk ini praktik di lapangan kan ada di kelas, ada juga di lapangan ya. Seperti apa kesannya? Kalau praktek di lapangan itu Pak, ini kami awalnya diajari komponen dulu, komponen-komponennya apa saja. Itu operator kalian harus tahu itu, mulai proses awalnya harus tahu sebelum mengoperasikan unitnya, itu harus kami tahu sebelumnya itu. Baik. Baik, kita lanjutkan Sobat Smart di Arka Podcast Inspiring. Untuk kita tanya-tanya langsung ya ke peserta atau siswa BOC BLKI ya. Kemarin ada setelah teori di kelas, kemudian lanjut dengan praktik ya, praktik di lapangan atau mengoperasikan unit ekskavator ya langsung. Nah, sama dari awal proses sampai dengan akhir bagaimana kesan-kesan untuk pengoperasiannya gitu ya, dari segi mungkin teknikal, trainernya gitu. Saya Pak ya, kalau kesan-kesannya itu awalnya emang sama sekali tidak tahu. Awalnya sangat kaku sekali, pergerakannya patah-patah. Lama-kelamaan itu sudah mulai terbiasa, sudah mulai mengerti alurnya mana celahnya, ya sudah mulai bisa sedikit-sedikit untuk pengoperasiannya. Jadi lebih mulai menghafal lah pergerakan setiap stick-sticknya ya. Jadi harus apabila ini harusnya seperti ini model sticknya, jadi harus tanamkan terus di pikirannya gitu Pak. Jadi harus sinkron dengan tangan. Gitu ya, pikiran sinkron. Iya, kalau tidak dia berbeda jadinya. Iya, berbeda. Awalnya bagaimana? Awal pertama kaku, kemudian di situ kan ada trainer ya? Iya, ada Pak, ada. Nah, Pak trainernya bagaimana dari Anda?
bisa cepat memahami itu. Bisa cepat memahami itu karena kalau kami sementara pengoperasian, pokoknya kita ada salah pergerakan langsung dikasihkan yang betulnya. Jadi kami kalau ada yang salah langsung cepat mengerti. Ya, sampaikan trainernya. Jadi ini yang betulnya harus seperti ini secara perlahan supaya cepat mengerti. Jadi cepat mengertinya seperti itu. Berarti didampingi ya selama didampingi. Iya. Didampingi langsung oleh trainer ya. Dari Anda? Untuk kemarin pas praktik di lapangan ya Pak ya, cukup baik Pak itu dari segi pengenalan alat, komponen unit, karena kemarin hari pertama itu tidak hanya didampingi oleh trainer operatornya langsung, tapi ada juga dari trainer teknikal. Jadi juga. Untuk komponen itu betul-betul dipelajari ya. Lengkap memang ya dari awal pengenalan ya kan, dari mungkin bagian undercarriage, bagian engine, kabin, semua disampaikan ya. Iya Pak. Sebelum terjun juga tadi, sebelum terjun ke lapangan untuk praktek itu kita juga dibekali safety ya penting sekali itu. Penting itu Pak. Cara naik turun unit seperti apa, semua diajarkan di kelas. Diajarkan lengkap berarti ya, dari pengenalan alat, safety-nya saat naik turun unit, cara pengoperasian. Untuk P2H sempat disampaikan juga ya. Jadi mengenali apa saja yang harus diperiksa gitu ya, dari awal ya. Untuk kesiapan alat itu, seperti itu kan, harus ada P2H. Ya, jadi sampai misalkan ada bahaya gitu, itu belajarkan Pak semua. Apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Benar Pak. Saat kita mengoperasikan eskavator tiba-tiba ada bahaya gitu ya, apa tindakan yang harus dilakukan, sampaikan juga. Baik sekali gitu ya. Betul. Oke, terus untuk kesan-kesan mungkin dari awal sampai akhirnya Anda bisa seperti apa? Kesan-kesan saya. Kalau kesan-kesan saya Pak ya, ini pengalaman sangat berharga sih Pak. Ini awalnya saya tidak tahu apa-apa, belajar jadi hanya biasa kadang nonton di TV orang mengoperasikan eskavator. Sekarang saya sudah terjun langsung, belajar langsung. Bangga sekali nih ya. Kebanggaan tersendiri sih Pak. Dan awalnya tidak tahu apa-apa. Terus pas dapatnya tempat pelatihan yang di Prasasta ini langsung memang dengan trainer yang ini Pak. Sudah berpengalaman ya. Pengalaman. Jadi kami ngertinya cepat kami ngertinya untuk setiap pergerakan, mulai komponen-komponen segala macam. Jadi kami cepatnya mengerti. Ya, karena tidak hanya teori ya. Langsung dari trainer sangat menunjang ya. Sangat menunjang Pak. Oke, mungkin dari keseluruhan ini ya, Mas Samuel dulu ya. Dari keseluruhan program ini ya, itu bagaimana Anda simpulkan? Apakah cukup, apa baik sekali? Kemudian mungkin apa yang akan disampaikan ke teman-teman gitu bahwa LPK ini seperti apa gitu? Silakan. Menurut saya Pak, ini sangat perlu sih orang tahu sih Pak, LPK ini Prasasta. Karena di sini istilahnya lengkap kita mulai dari teorinya kita diajarin semua. Terus prakteknya kita diajarin dari awal sampai proses pengoperasiannya. Jadi itu rekomendasi banget Pak. Iya. Untuk ini juga Pak, kalau BLKI bagusnya untuk program selanjutnya bekerja sama dengan Arka lagi. Dengan LPK Prasasta. Terima kasih. Dari saudara Dani? Ya Pak. Sama kesan-kesan keseluruhan LPK Prasasta ini seperti apa? Kemudian bagi saya sih ini suatu pengalaman ya Pak, yang berkesan bagi saya. Saya bisa ikut latihan di sini, belajar lagi ya, hal baru tentunya di dunia kerja. Jadi saya tidak tahu apa-apa tadi Pak ya. Iya, tidak tahu apa-apa tentang ekskavator ya. Sekarang sudah mulai bisa lah sedikit. Berarti setelah pendidikan ini sudah yakin ya Anda bisa ya? Bisa. Sudah dites ya? Bisa. Mantap sekali alhamdulillah ya. Jadi kemarin tuh ada tesnya juga Pak. Selesai pelatihan tuh ada tes kayak pengambilan nilai di akhir-akhir gitu. Pengambilan nilai ya. Oke. Dan Anda ini adalah orang-orang terpilih ya kan? Nah, jadi juara seperti ya di kelas. Khususnya semua program ini juara 1 2 ya. Oke. Baik, kemudian apa saran-saran ini ya
untuk LPK Prasasta anak perusahaan Arka ini. Mungkin yang sudah baik ini kan, lebih baik lagi apa? Silakan. Ya, Saudara Doni. Ya. ini sih Pak, untuk kemarin itu dari BLK sih Pak kayaknya Iya, ya. waktunya itu mungkin ditambah Pak. Ya. Ditambah. Praktek di lapangan. Oh, praktek di lapangan Kemarin ya. tuh kita kayaknya lebih lama di kelas Pak. Oh gitu. Iya. Terkesan lama di kelas ya. Iya. Kalau bisa prakteknya lebih lama. Iya, iya, Oke, ditambah. baik. Sama, saudara Semel. Iya. Sarannya? Kalau saya sama dengan Doni Pak pemikirannya. Jadi kalau bisa teorinya agak sedikit ya, diringkas. prakteknya diperbanyak. Banyak Jadi prakteknya. banyak yang apa teknik-teknik yang kita pelajari gitu Pak. Nah, Iya, seperti biar dapat semua kita teknik-teknik. Karena lebih cepat memahami Iya. praktek ya daripada Iya, teori ya. benar. Karena praktek itu kita harus betul-betul fokus ini akhirnya kalau mau prakteknya. Baik ya. Nanti kami diskusikan ini ya. Karena kerjasama ini harus sinergi dan berkelanjutan ya. Seperti itu. Oke, baik itu saja. Ya. Oke, baik terima kasih. Oke, sobat smart ya. Arka Inspiring Podcast kita telah berbincang-bincang dan masuk di akhir sesi. Silakan komen dan subscribe untuk Arka Podcast Inspiring ya. Selalu ikuti ya. Akan kita bahas-bahas lagi hal-hal yang menarik ya untuk selanjutnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sobat Arkanian. Semangat terus. Terus Semangat terus. semangat.